والعبد يلقى يا مولاي بقلب سليم قربنا المصطفى محسن يكرم غريم
خير البرية نظره إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظره إلي ما أنت إلا كنز العطية
ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب
صلي وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا
disanggakan ke Al-Mukarram Kang Ustadz Wafir diaturanan enggih ka panggung kanggo maos malul kiam pangarsa fa'ali tafadhal ya Ustadz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi supaya nanti kemana-mana. Sallallahu wassalam ala man uhiya al-Qur'an. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam keikutlan pada guru Censuah di pada Rifki Idris. Untuk itu
waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya dimohon kepada Habibada untuk menutup dengan doa. Ahlan wa salam, selamat datang di Desa Kapandayan tercinta. Mudah-mudahan dengan kehadiran Habibada guru kita semua menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat masalah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sekali lagi kami kepada Al-Mukarram Syekhul Kiram Habibada Habib Rizky Aidus, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak PU beserta jajarannya, wabil khusus kepada saudara saya tercinta Ja'far, selamat menempuh hidup baru. Insya Allah mudah-mudahan jadi pasangan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah semua kita yang hadir di dalam tempat ini Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insya Allah segala hajat Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada saudara saya Ustaz Lili, yang insya Allah para kiai, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. Dan wabil khusus kepada seluruh warga Blok Wagir RT 08 Desa Kapandayan, dan khusus kepada paguyuban Recesta Remaja Cerdas Takwa, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan, dan insya Allah dengan panitia menyelenggarakan acara ini lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, baik yang mendukung secara materi, moral dan juga pikiran, Allah ganti dengan lipatan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana di Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man lana wahdana. Salla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alika al-adhari ma'dini sirrika al-asma' fahum sukunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan limpahan keberkahan, dengan curahan rahmat yang Allah turunkan,
yang insya Allah tidak keluar kita dari majlis ini. Kita minta kepada Allah semua hajat kita dikabul oleh Allah, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, diberikan kesehatan walafiat, diluaskan rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, untuk setiap hamba bergembira atas menyambut kelahiran baginda manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan tegas Allah memberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada seluruh hamba Allah atas anugerah rahmat yang Allah turunkan, maka setiap umat atau hamba wajib bergembira. Bergembira atas dasar apa? Habib, ini anugerahnya anugerah rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Merujuk kepada firman Allah selanjutnya yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidak akan aku utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain memberikan dan menyebarkan kasih sayang untuk seluruh alam. Bahwa anugerah rahmat yang Allah turunkan kepada hamba yaitu atas rahmat Allah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah paham apa belum? Udah paham apa belum? Kalau belum paham, budek dari rahmat yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan, kita tahu betul kasih sayang. Kalau dikatakan kasih sayang, kenapa Allah turunkan rahmat untuk hamba berupa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena barang siapa yang mencintai, yang memberikan kasih sayang kepada Rasulullah, maka dia akan menggapai cinta dan kasih sayang Allah. Nah, ini harus ngerti nih. Udah ngerti belum? Udah ngerti belum? Parah. Kenapa Nabi dijadikan kasih sayang Allah? Contoh, kita sholat 5 waktu, hukumnya apa? Tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah ada 3 kriteria. Ini diabadikan di dalam kitab Miftahul Jannah. Yang pertama, jika seseorang ingin sholatnya diterima oleh Allah, yang pertama jalankan syariat. Saat Allah memerintahkan, saat mulai waktu bergerak, saat waktu subuh, saat waktu zuhur, saat waktu asar, saat waktu maghrib dan isya, kita mendengar 5 waktu ini kumandang berarti Allah telah memperbolehkan setiap hamba dan diwajibkan untuk menjalankan ibadah salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti udah tanda masuk salat. Orang kapandaian di imannya luar biasa, takwanya luar biasa, belum azan udah sholat, saking taat, nggak bisa, harus tunggu karena sudah masuk waktu sholat.
yang wajib setiap hamba jalankan. Yang kedua, hakikat. Tanda-tanda orang yang salat wajibnya mau diterima oleh Allah, hakikatnya dia beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau kita ngelihat pintu tetangga kebuka, ada orang yang bergerak begitu, ngelihat di musola, ngelihat di masjid, ada yang punya bergerakan kayak gitu, itu orang hakikatnya ngapain? Ngapain? Nah mungkin main bola. Betul nggak? Ngapain hakikatnya? Dilihat oleh mata hakikatnya. Dua ya. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang sholat wajibnya diterima oleh Allah. Yang terakhir ini kadang kita nggak pernah sama sekali. Ma'rifat. Hati dan pikiran fokus kepada Allah. Paham tak? Bodoh telinganya. Yang namanya makrifat, hati dan pikiran kepada Allah. Di dalam salat kita sudah menyatakan, berikrar di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah apa belum? Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, umrahku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu. Sudah apa belum? Belum. Sudah apa belum? Belum. Gimana mau diserahin baru habis berikrar. Begitu Al-Fatihah, dompet menggeletak kita ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Betul nggak? Berarti makrifatnya nyampe nggak tuh? Kenapa? Pikiran dipengaruhi urusan dunia. Hatinya mau kepada Allah, tapi pikiran nggak mau. Kadang pikiran mau sampai kepada Allah, hatinya gedek aja. Allahu Akbar. Begitu nengok lihat tetangga yang gedek dia, elah Siti pakai lewat begitu lah. Yang ketiga ini kita hampir nggak pernah di dalam kehidupan. Coba saya mau lihat, tunjuk tangan orang yang pernah sholatnya khusyuk, tunjuk tangan coba. Coba, ada nggak? Ada nggak? Sepakat. Berarti kita sholat gak pernah khusyuk. Berarti tanda-tanda sholat yang gak diterima oleh Allah, tidak ada kekhusyuan. Sholat kita gak diterima oleh Allah. Berarti sholat kita dari mulai balik sampai gini hari gak ada pahalanya. Fungsi rahmat yang Allah turunkan kepada Nabi, disinilah ada letak kasih sayang Allah. Karena Allah tahu hambanya, umat Nabi, orang yang paling bodoh di dalam beribadah, maka di dalam salat wajib terdapat sunnah Nabiuna Muhammad. Orang yang menjalankan sunnah, baik itu sengaja maupun tidak di dalam sengaja, pasti dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Salat 5 waktu kita, saya hakul yakin semua salat kita pasti ada catatan pahala di hadapan Allah. Alhamdulillah. Berarti rahmatnya Nabi kita butuhin apa enggak? Rahmatnya Allah kita butuhin apa enggak? Kenapa? Karena sunnah yang ada di dalam salat wajib menyelamatkan kita daripada ketidakkhusyuan. Khusyuk itu bukan dari pertama sampai habis kita khusyuk, bukan. Yang namanya khusyuk untuk di zaman sekarang, Allahu Akbar, khusyuk kita taruh hati sama pikiran kepada Allah, itu dihitung khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini ada khusyuk saat kita baca Al-Fatihah, walaupun alhamdulillah dihitung khusyuk. Ini nikmatnya setiap hamba sebagai umat Rasulullah. Mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tanpa mereka sadari. Sampai sini paham apa enggak? Paham apa enggak?
Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Emang budak berarti. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bergembira atas rahmat Allah yang dirupakan sebagaimana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Blok Wage orang Kapandayan menyambut bulan kelahiran Nabiuna Muhammad. Kenapa kita harus memuliakan bulannya? Sedangkan semua bulan betul, semua bulan baik, semua bulan bagus. Kenapa Rabiul Awal banyak setiap blok musola, masjid, ada maulid. Sampai selesai Syawal masih maulid lagi terus sampai ketemu bulan maulid lagi. Kenapa? Karena terletak di dalamnya yang pertama di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, sholawatnya setiap hamba kita ini kepada Nabi itu berupa doa. Berupa apa? Setiap hamba bersolawat kepada Nabi berupa sholawatnya malaikat kepada Nabi berupa ampunan. Pahamin ya? Sholawatnya setiap hamba itu berupa doa. Sholawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa Yang ketiga, Allah bersolawat kepada Nabi itu namanya berupa rahmah. Kasih sayang. Tadi udah baca maulid? Udah baca maulid? Udah asyraqal? Udah asyraqal belum? Berapa banyak tadi kita sholawat kepada Nabi? Ada yang hitung? Kita dari tadi duduk di sini baca ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Ini kita baca yang namanya sholawat. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua keluar dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pastinya Allah ampunin dosa kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, pulang dari sini Allah tumpahkan rahmat kepada kita, sehingga kita pantas mendapatkan hidayah. Emang hidayah perlu di dalam hidup kita? Gue yang ditanya bilang nyawa. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kira-kira hidayah itu penting nggak buat kita? Nah, ini jawab baru kan saya tanya. Hidayah perlu nggak? Tahu hidayah? Men perlu aja lu tahu kagak? Bapak ibu pernah keluar dari Kabupaten Kuningan? Pernah nggak? Kalau enggak gini deh, ibu pernah sampai bapak pernah nggak ketemu di lampu merah Olecek? Pernah? Ngapain lu? Ngapain lu lampu merah? Begitu sebelum lampu merah ada plang warna hijau. Kanan Kuningan, kiri Goragung. Betul nggak? Itu namanya hidayah. Itu namanya petunjuk. Namanya apa? Hidayah atau betul? Ya nggak salah gua. Bapak mau ke Kuningan, ibu mau ke Goragung, tinggal nengok panahnya kemana. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam tujuan, tengok ke hidayah. Tengok tuh petunjuk. Kenapa? Kalau ibu bapak mau ke Kuningan tapi belok kiri, blow on. Betul nggak? Betul nggak? Kalau bapak ibu mau ke Goragung tapi ke kanan, tolong. Nyambungnya di mana? Ternyata hidayah di dalam hidup kita sangat penting, sangat luar biasa penting. Agar hidup kita punya tujuan kita apa? Saya mau tanya nih, apa sih tujuan hidup kita apa?
Hah? Akhirat. Akhirat. Yang pertama sebelum ke akhirat tujuannya apa? Baik. Apa? Sebelum akhirat mati dulu. Manusia mati apa meninggal? Meninggal apa mati? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggal. Betul nggak? Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan baik. Kematian adalah tujuan, surga adalah tujuan. Nah ini nih ya. Maaf, saya mau tanya, doa kita kadang suka kebablasan. Pernah doa? Pernah doa nggak? Kelihatan sih orang muka perlu. Orang yang namanya doa, kadang kita nggak sadar doa itu pantas kita minta apa enggak, cocok apa enggak dengan kebutuhan. Yang pertama kita doa, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Amin. Amin gitu. Buat apa? Buat apa? Nah sini dulu nih. Rezeki banyak buat apa? Buat meninggal. Sedekah. Berbagi. Ini Haji. buat apa? Naik haji. Haji. Iya. Ini buat karena duit nggak ada, angan-angannya banyak. Buat ibadah, buat zakat, buat beli mobil, Nyalon. buat ngisi salon. Ini lu pakai otak, pakai otak ya. Maaf, Bapak Ibu Jafar, ini tanggung jawab antum. Insya Allah ini bisa buat generasi para pemuda biar pakai otak. Indonesia krisis judi online. Dan saat ini Indonesia negara paling rating nomor 1 untuk masalah judi online. Udah miskin sombong. Maaf, aku ada nggak? Aku maafin saya ya. Saya kalau masalah ini saya agak kasar Pak. Kenapa? Karena emang yang kita jelasin makhluk kasar. Kalau dialusin nggak kelihatan. Mari masuk kanan keluar. Kalau yang kasar, insya Allah masuk ke dadanya. Mau laki, mau perempuan, judi slot di mana-mana. Dan tingkat kehancuran di dalam rumah tangga hampir semua rata-rata dari judi online. Anak terlantar, istri terlantar, rumah tangga tidak akan langgeng dunia sampai akhirat. Maaf Pak, saya cuma mau bilang, anak muda, yang namanya judi nggak bakal bikin lo kaya, tolong. Maaf Pak Bu, demi Allah, saya juga pernah muda, sampai sekarang kok masih muda. Masih lo begitu amat sama gua. Ya kelihatannya 27, padahal 39 lah, umur banget, umur tua ya, Masya Allah. Saya sama Ustadz Lili kayaknya tuaan saya yang beda dikit katanya, banyakan dia. Bagaimana itu tadi tuh Bang? Rata-rata orang main judi slot duitnya hasil pinjol. Pinjol sama judi online ini bagaikan kancing dan lubang, nggak bisa terpisahkan. Goblok. Anak muda, lu jadi anak muda tuh yang gagah gitu loh. Cari duit keringetan itu jauh lebih manfaat daripada lu cuman jempol istirahat kagak duit lembut. Maaf, kalian Allah
kasih buat anak-anak muda, Allah kasih pasar Ciawi ada di dekat kita. Jadi tukang parkir duit halal dibanding lu main judi slot. Yang namanya orang laki-laki berkeringat, saya mau tanya di sini bapak yang paling tua di sini umur berapa? Zaman dulu Pak, saya ngomong zaman dulu aja. Dulu udah ada judi belum Pak? Dulu ada nggak judi? Ada. Zaman Nabi aja ada. Zaman Nabi ada. Tapi ada orang yang main judi, orangnya hidup makmur, kaya, afiat, tuanya pasti belangsak, pasti penyakitnya macam-macam, ngasih makan anak istri duit haram. Saya jujur, ibu bapak udah follow TikTok saya belum? Apa sih Pak, gua nanya? Udah belum? Udah. Mau di follow back? Cek dulu dong. Saya mau tanya, saya jualan nggak di TikTok? Saya dagang nggak di TikTok? Saya jualan kok. Orang pada bilang, ya Habib udah nggak laku, ya Habib udah nggak ada jadwal ceramah. Maaf, yang namanya ceramah, yang namanya dakwah, dagang, kewajiban gue ngasih makan anak istri PA. Lah saya nggak pernah malu Pak, saya nggak pernah malu Ibu. Saya dagang, alhamdulillah, rezeki melimpah ruah. Jujur, yang saya ambil dari hikmah ini, perdagangan itu adalah salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya dagang dulu, kita dagang dan door to door, duduk di pasar. Sekarang handphone berdiri, lu ngoceh, ada aja yang beli. Betul nggak? Yang penting mau. Nah lu anak muda, ini gara-gara lu pada pacaran tuntutan gaya hidup. Gaya hidup lu mau hedon, mau keren, mau apa, judi online, menang 2 kali, boncos 200 kali. Belum lagi dihitung rungkap lu. Tapi saya yakin di sini laki-laki saleh. Menjadi imam yang terbaik di hadapan Allah. Insyaallah. Saya nggak mau terusin ngomongin judi lah, lo pakai otak aja, dan itu aja. Jadi laki-laki gue belajar mikir gimana caranya asupan hari ini, besok gue masih bisa dari rezeki buat asupan besok. Itu harus jadi laki-laki. Jujur Pak, saya kalau ngomongin hidup saya, alhamdulillah Ustadz Lili tahu saya. Saya datang ke Kabupaten Kuningan ini nol, sama sekali tidak memiliki apapun. Tapi Allah kasih satu kebiasaan, saya coba gunakan. Saya ini salah satu orang yang Allah ciptakan, Allah kasih akal. Masa gue nggak bisa gunain akal saya? Bapak, Ibu boleh lihat awawan. Sekarang gak ada ngejagain saya. Jujur, beliau pengusaha. Keripik jalan. Kalau mau beli gue endosin nih, afiliasinya ada ya. Coba, semua orang itu Allah kasih akal, cerdaskan diri sendiri untuk memanfaatkan diri sendiri, menghasilkan untuk diri, dan manfaat yang udah didapati dari Allah bagi ke orang banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya dagang mulai dikit satu hari keluar 400 botol minyak wangi, kadang 200 botol. Sekarang setiap hari 1.800 botol wajib keluar satu hari. Dari mana hasilnya? Online. Bukannya judi, bukan. Usaha, bayar kuotanya juga gede, nggak apa-apa. Orang yang namanya orang mau usaha, mau dapat hasil gede. Saya mau tanya, Bapak, Ibu pernah mancing nggak? Ibu sih nggak pernah dah, buang-buang umur Ibu ya. Orang ke pasar gak dapet, mau gurame ada, mau gila ada. Tahu Bapak demen banget gitu. Mancing di empang, duduk berjam-jam, sholat kagak, apa kagak, dipanggil bini galakan dia, gas. Kumaha yang baik. Bapak pernah mancing kan? Ada umpan nggak? Umpannya gede atau kecil? Kalau kecil dapatnya gede atau kecil? Yang namanya orang hidup
kita ini udah dikasih joran, Pak. Kita ini udah dikasih joran, pancingan udah dikasih sama Allah. Tinggal lu mau jadi gimana? Mau dapat hasil gede, taruh umpan yang gede. Nggak mungkin lempar ikan teri dapat ikan paus, ngimpi. Itu ikan paus buta kalau nggak kejedot. Orang namanya dilempar ikan teri ya dapat ikan gabus, ya wajar. Orang mulutnya cukup. Kalau kita mau dapat ikan paus, lempar hiunya. Hiunya lempar, dapat ikan paus. Seanak-anaknya kita dapat. Tergantung, Allah udah kasih kita ini pancingan. Mau kemana kita? Tapi memang ada orang yang manfaatin pancingan, ada yang enggak. Kan tolol namanya. Ada orang dikasih pancingan dipajang, supaya ikan nggak datang-datang, ya kan tolol namanya. Nah ikan jorannya ditaruh, dilihatin itu ada ikannya kapan nyampe ya. Iya gunain, taruh. Ikan sekarang pinter, dikasih tempe nolak, dikasih cacing, tuh kasih yang bagusan dapatnya mbak. Saya pernah ditanya sama Habib Bures, Riki sekarang sudah ada di Kabupaten Kuningan. Iya. Waktu itu saya pas 2 tahun saya ada di Kuningan. Karena waktu itu Habib bilang, Riki, kalau Riki pindah ke Kuningan 2 tahun aja. Kalau Riki cocok, Riki lanjutin. Kalau enggak, Riki mau kembali lagi ke Jakarta, silahkan. Saat 2 tahun saya dipanggil sama Habib. Riki, ya Habib, ini udah 2 tahun. Riki mau kemana? Mau balik atau mau lanjut? Karena saya datang ke Kabupaten Kuningan atas perintah beliau, saya balik tanya, Habib sekiranya masih perlu Riki atau enggak? Kalau Habib masih butuh Riki, Riki stay, Riki tetap. Kalau Habib sudah nggak butuh, Riki mulai pulang saya. Apa jawaban Habib? Udah Riki, abadan. Sudah Riki, selamanya aja di sini. Satu saya bilang, Riki mau tinggal di Kabupaten Kuningan sampai mati. Riki mau. Riki dimakamin di Kabupaten Kuningan, Riki mau. Tapi satu Habib, jangan saat Riki mati dimakamkan di TPU. Ogah gua. Gak mau lah. Siapa yang ziarahin saya? Siapa yang doain saya? Saya bilang, kalau Riki mati, saya mau dikuburin di pondok. Saya setuju. Kalau Habib suruh saya di TPU, nggak ada orang Ciawi, gua lagi corona nggak punya beras aja kagak ada yang datang. Emang jujur lu juga lu kan? Lu wah kripik kacang. Wawan sabar. Bisa kebayangkan kita. Kalau di TPU siapa yang mau datangin kita? Siapa yang mau doain kita? Kalau Riki ditanam di pondok, Riki dikuburkan di pondok, alhamdulillah jamaah di pondok yang namanya santri tiap hari sholat 5 waktu doain saya. Langsung diajak saya ke depan masjid itu. Saya haji tamu sama Habib, ditunjuk tanahnya. Nanti kalau saya nggak ada umur, kata Habib, saya di sini ya. Haji tamu nyaut, saya di mana Habib? Haji di sini nih. Nah ini keluarga saya nih, saya nyaut. Kalau Masa nggak disebut? Nengok ke saya, lihatin. Ini Riki tanamnya di sini ya, persis bersampingan dengan Habib. Kira-kira senang nggak? Senang nggak? Lu senang gue mati? Astagfirullahaladzim. Ternyata orang Kapandayan ini lo aslinya. Bercanda. Coba bisa dibilang. Terus Habib bilang, yaudah Bib, Riki di sini tetap di sini baik. Habib tanya, Riki mau jadi orang besar atau mau biasa aja? Saya bilang, kecil begini tapi pengen jadi orang gede dong Bib. Iyalah, masa mau jadi orang susah mulu. Makan nasi sama garam udah pernah nyobain. Makan nasi sama kecap sama kerupuk udah. Cabai minta sama tetangga udah. Telur ceplok cuma 1 dibelah 2 udah. Alhamdulillah saya Pak, demi Allah Bu,
saya dari awal datang Kuningan semua rasa saya sudah ada, tapi rasa cinta saya buat kalian gak pernah sirna. Jujur saya, tapi alhamdulillah hasilnya Allah kasih. Awawan juga tahu banget kan, Awawan kan, gimana keadaan saya jujur. Hordeng aja ngikatnya pakai kain sarung Pak Bu, kain sarung. Ya Allah, ngikat di atas bawah ngablak, bawahnya ngikat di atas ngablak. Itu keadaannya. Orang pada lihat, gimana enak sekarang, gocolok mata lu. Yang namanya orang mau naik tangga satu demi satu, gak bisa loncat langsung sampai ke atas. Pelan-pelan jalanin kehidupan, bisa. Belum lagi jatuh, belum lagi keropos anak tangganya. Gimana caranya? Ganti anak tangga yang keropos, kita ganti dengan gaya yang baru, kayu yang baru. Nah inilah kehidupan kita. Jauhin judi slot, jauhin pinjaman online, jauhin dari semua riba yang ada di dalam rumah tangga kita. Jujur hidup kita gak bakal berkah. Orang yang menjalankan riba bodoh amat, lu mau seneng mau kagak, mau ngundang gua lagi mau kagak, bodoh amat gua. Orang yang demen main riba, satu sama dosanya sebagaimana dia meniduri orang tua kandungnya sendiri. Ya, kalian jangan main-main. Ini saat ini yang penting gua udah nggak ada, lepas lagi tanggung jawab. Saya sudah sampaikan, kalau masih ada yang begitu, mudah-mudahan hancur dunia, hancur akhirat. Amin apa? Emang lu pada main riba di sini? Amin gitu, amin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, rahmat Allah turunkan lewat Nabi. Hidayah itu penting untuk menggapai rahmat. Kita ini hidup udah kebanyakan tidur. Tidurnya kita banyak, ibadahnya dikit. Tiba-tiba doa minta banyak duit. Benar nggak? Saya tanya buat apa? Ada sedekah, buat ini, buat karena duitnya nggak ada, hayalan. Rezekinya ada dah. Perempuan ngumpulin skincare. Duit banyak laki-laki, duit. Udah nggak usah pakai ditutup-tutupin dah. Tahu aja apa selamat nggak tuh masalah itu. Tuh coba kita lihat. Salah dalam doa bahaya. Rezeki itu yang kita butuhin yang halal atau yang haram? Yang berkah apa yang penting ada? Minta sama Allah. Allahumma deh, di malam doa kita dikabulin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung pakai. Manfaat duitnya. Mintanya, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah dunia wal akhirah. Ini doa yang kita inginkan. Yang kedua, ya Allah panjangkan umur kami. Mau panjang umur? Yang lain mati lu sendiri yang mau. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, nguruk sendiri. Enak begitu emang? Salah doa bahaya PA. Mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat, dalam taat ibadah kepadamu. Amin. Amin. Amin aja untuk disuruh. Ini yang kita minta, panjang umur dalam manfaat. Kita panjang umur kagak ada manfaat ya. Lu tiap hari mabuk mulu, tiap hari malakin orang mulu, tetangga pada takut. Doain dia panjang umur, jangan doain cepet mati. Biarin dia hidup sendiri-sendirian. Siapa yang mau dipalak? Dia mau beli minuman sama siapa? Ya Allah panjang umur dia, apa ya Allah panjang umur panjang. Dia berteman sama Dajjal nggak apa-apa. Yang ketiga, nih yang ketiga suka kocak nih kita doa. Sumpah, saya kalau pikir di doa, walaupun saya pernah doa begini, tapi saya ngaca lagi, iya tolol ya doa begini. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Siapa sih yang nggak mau masuk surga?
Siapa? Ada di sini cita-cita masuk neraka? Saya pengen banget nih masuk neraka loh. Ada yang begitu? Ada. Semuanya pengen masuk surga. Tapi yang saya mau tanya, sholat kadang iya, kadang enggak. Ngaji boro-boro. MR pusatnya di Ciawi. Datang ke MR juga enggak. Maunya didatengin. Maaf, jangan pernah ambil ilmu kuburan. Maunya didatengin, ngedatengin nggak mau. Saya Masya Allah, jujur, saya jadwal di Kuningan, saya dikitin. Kenapa? Karena saya gedek sama orang Ciawi. Kenapa nggak pernah mau datang MR? Kenapa? Padahal itu berkahnya ada luar biasa. Duduk bareng-bareng di jalsah, demi Allah, ini sama duduknya seseorang dengan sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke jalsah dengan niat apapun. Kita ini punya gerbang surga, taman surga yang ada di Ciawi. Masa kita nggak mau main-main ke taman surga? Tiba-tiba kita doa minta masuk surga. Sholat kagak, ngaji kagak, silaturahmi kagak. Sama laki bengis banget, sama laki galak banget. Kalau ngomong tolak pinggangnya di atas. Nah, nanya main nanya aja. Ada istri yang di sini begitu ada Pak? Bertambah. Banyak Pes. Bu jangan. Ngomong sama suami itu yang baik, yang lembut. Lah emang perempuan itu kan dikasih kelembutan. Lu kayak softenan soklin. Perempuan itu punya lemah lembut. Yang namanya perempuan ngomong yang baik. Kalau lu teriak-teriakan, lu berarti ya Allah, mulutnya mulut toa. Ngomong sama suami itu yang baik, yang lemah lembut. Apa-apa tuh minta, ya tolong ini dong ya. Bodoh amat lah. Mau dipanggil sayang nih, mau dipanggil babong kayak terserah. Kadang kita doa minta surga, sholat kagak, ngaji kagak, sama ulama dia malu, nggak pernah mau ketemu ulama, duduk di majlis kagak, sama suami galak, sama istri zalim. Tiba-tiba minta surga. Punya kaca di rumah, punya kaca. Pernah ngomong sama yang di kaca? Pernah? Pernah ngaca nggak? Pernah ngomong sama yang di kaca? Pernah? Kagak. Siap, pantes masuk surga. Pernah nggak begitu? Ini malam coba, lu ngaca. Kira-kira gua ada nggak ya di surga ya? Coba kita ngaca. Maaf Pak Bu, saya izin, saya pindah ke Kapandayan boleh nggak? Ede. Amin ya Allah. Ya asal Kapandayan ada selimut napas. Pak Bu, contoh aja nih Pak Bu, contoh ya. Saya pindah ke Kapandayan. Saya butuh alamat saya langsung di KTP selesai. Saya butuh untuk bikin paspor secepatnya. Kira-kira Pak Bu, saya bikin KTP bisa nggak diusahain paling cepat berapa lama? Berapa lama kira-kira? 1 hari, 2 hari bisa ya? Karena butuh. Ada orang dalam bro, semuanya gampang. Betul nggak? Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Bikin KTP ada Pak Kuhu, kenal Pak Kuhu, insya Allah 2 hari jadi. Ada orang dalam, lu masuk surga, orang dalam lu siapa? Allah udah pakai cara. Kalau ini maaf, kalau kita mau masuk surga itu nggak gratis. Surga itu capek. Surga itu yang namanya tempat orang cucuran keringat dan air mata dan juga darah. Orang mau masuk surga mah nggak gampang. La ilaha illallah, orang mau
masuk surga semua pakai cara. Yang punya surga siapa? Siapa? Yang megang kunci surga siapa? Nabi Muhammad. Sanjung dong, sayangin dong, ikutin ajarannya, sesuai jalannya Nabi. Di situ kita akan diberikan surga pantas karena kita punya orang dalam Nabi Muhammad. Karena itu syafaat yang kita butuhkan. Punya sahabat yang bawa kita sampai ke jalan yang baik, itu bisa dapat syafaat kita. Kadang orang datang kepada saya, Habib doain dong dia. Gak apa-apa beda-beda. Berdiri di depan pintu surga juga gak apa-apa lah. Berdiri di depan pintu surga, dan di dalam gak apa-apa dah. Di depan pintu surga aja lah. Kan kena tuh siuran angin yang adem-adem gitu. Saya tanya PA, lu emang tahu tuh pintu surga mukanya ke depan atau ke dalam? Kalau buka pintu surga ke dalam, lu aman, masuk lu. Kalau lu bukanya ke depan, nyemplung lu PA. Tetap neraka juga. Apa dia pikir? Dia pikir pintu surga ini rolling door kali ya? Oh enggak. Minta masuk surganya. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan emas permata yang membuat kami ingin masuk ke dalam surgamu, melainkan karena ada nama manusia yang berdampingan dengan namamu, melainkan karena ada manusia yang di dalam surga merindukan kami dan kami pun merindukannya. Maka masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Kita ini orang yang bodoh, kita ini nggak pintar di dalam ibadah, tapi alhamdulillah Allah berikan rahmat berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memudahkan kita menggapai hidayah sampai kepada tujuannya, yaitu mati dalam keadaan husnul. Ini tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup, kematian kita selamat. Nah kita mau husnul khotimah, lu tiap hari main slot. Belum lagi galak banget sama laki. Duit laki diketepin aja. Laki mau beli rokok kudu minta. Yang kerja siapa? Lakinya. Yang ngabisin duit? Emang begitu modelnya. Yang nyari duit capek laki, yang ngabisin duit. Karena memang betul Pak, istri itu suruh pegang duit udah paling benar. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Kalau ada rezeki lebih, kasih Pak sama istri, ya kasih. Nabi SAW mengatakan barang siapa setiap suami memberikan kebahagiaan berupa memberikan rezeki yang lebih, Allah ganti ribuan kali lipat. Tapi jangan gini orang ya. Takutnya hilaf ini orang yang diimpanin diri sendiri kagak. Betul. Paham ya? Paham nggak? Apa perlu saya jelasin nih? Jelasin, jelasin. Kalau jelasin lu kayak ditelanjangin kalau gue jelasin nih. Sama bini orang baik banget, sama bini sendiri gue lah galak bukan main. Dan gimana gak galak kalau tiap hari dandan kagak, mandi ogah, muka lu bluek. Lewok, lewok, Pep. Lewok. Pokoknya nggak enak dilihat lah ya. Muka berminyak bisa goreng tempe, rambut dicepol dari pagi sampai sore, daster bolong dipakai lagi, peniti atas, peniti samping, peniti belakang, la ilaha illallah. Ibu, itu kenapa peniti bulu? Kenapa daster bolong udah kucel masih dipakai? Kenapa? Adam, mau Adam nggak? Ambil kipas angin lu masukin ke dalam. Jangan begitu Bu. Ibu dikasih nafkah duit halal untuk ngebahagiain suami. Bukan cuma suami yang buat ngebahagiain ibu. Suami itu juga butuh
Butuh apa? Pelacurnya seorang istri. Bapak jangan jawab ya Pak. Pak, saya minta tolong dari hati saya. Bapak tolong jangan dijawab. Diam aja, diam. Kalau Bapak jawab, maafin, ketahuan belum Pak? Bu, Ibu, tahu pelacur? Pernah jadi pelacur? Pernah? Hah? Tahu pelacur? Pelacur? Woi, pelacur. Tahu? Tahu? Laki perempuan? Lu diam Pak. Lu ketahuan bahaya. Lu diam. Bisa diam nggak ya Nabi? Saya mau ngelurusin nih. Nabi kan pernah bilang, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian, kan gitu kan? Ini hadis sahih loh. Pernah nggak Ibu? Nggak pernah jadi pelacur? Buat suami nggak pernah? Masih tuh Pak, nggak bagus banget Pak. Bu, pelacur itu paling banyak laki apa perempuan? Ibu tahu nggak sih, kenapa laki-laki banyak banget ke tempat pelacuran? Tahu apa? Saya tanya lagi, apa sih yang dijual pelacur Bu? Apaan? Sorapi. Yang dijual pelacur apa? Yang jawab jujur, yang jawab apa? Dengerin. Saya lurusin ya, saya lurusin. Yang namanya pelacur, lihat gak pakaiannya? Terbuka nggak? Pakai tank top, pakai hot pants, kadang suka pakai rok mini. Betul? Berdiri di depan pintu nunggu pelanggan. Begitu dia lewat, pelanggan lewat, panggilannya mesra, sayang sini. Begitu selesai dipegang tangannya, sini ya, aku temenin. Ayang mau duduk di mana? Di bartender atau di sofa? Ayang mau minum apa? Panas atau dingin? Atau mau dipanas dingin? Si laki bilang, pelanggan bilang, saya cari yang dingin. Ambil korek, panggil waiter, sini, tolong layani, minta yang dingin-dingin. Udahannya itu pelacur nempel di bahunya seorang laki. Dia bilang, ya kerja di mana ya? Capek kelihatannya hari ini ya. Ayang mau selesai capeknya, mau hilang capeknya, 400.000. Kok Habib tahu? Katanya. Yang ngomong pemuda sekitar lu kebiasaan main cek lu. Bisa kebayang. Tahu nggak yang dijual apa? Perhatian. Pelacur yang dijual perhatian. Di mana ada kebutuhan dia siap untuk melengkapi kebutuhannya. Itu namanya pelacur. Kenapa Nabi mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami. Buat setiap istri, lengkapi kebutuhan suami. Pakai baju yang tipis. Punya? Ibu nggak punya? Baju tipis nggak punya? Pakai tisu juga nggak apa-apa. Dandan Bu, dandan. Tiap tidur tuh minimal pakai lipstik. Boro-boro udah 3 bulan lipstik bayar. Udah dikorek sampai pantat, nggak pernah dikasih juga bis.
Makanya ini salah juga, istri kalau minta duit sama siapa? Salah, mintanya sama Allah. Di samping kuping suami. Ya Allah, disiplin ya. Ya Allah, bedak Allah. Ngomong, mintanya sama Allah di samping kuping suami. Kalau dia pura-pura butuh, korek kupingnya, korek. Oh, dan yang namanya suami itu bakal betah di rumah kalau ngelihat orang yang sudah dihalalin itu hidupnya bisa nyenengin, makanya suami betah di rumah. Kalau ibu mau suami yang nggak betah di rumah, ya udah nggak usah dandan, pasti suami nggak bakal betah. Kenapa? Yang dia lihat begitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Dicium dikit bau kompor. Saya mau tanya sama bapak tolong jawab jujur. Bapak terakhir ngeliat istri dandan kapan? Malam pertama. Kondangan, Beb. Kondangan. Kondangan? Ya. Begitu ke rumah dilap? Ya. Dihapus? Betul. Nemenin nggak dandan? Ya. Balikin ke pabrik bener. Beset ulang. Bu, laki-laki saya nggak pernah bosan mengatakan laki-laki itu matanya itu syahwatnya. Mata laki-laki itu syahwat. Kenapa? Makanya lihat laki-laki kalau udah ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah. Udah bapak nggak usah ditutup-tutupin pak. Nah, kan gue bukan laki pak. Subhanallah, 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 subhanallah. Wah, sampai ngikutin. Kenapa? Matanya juga butuh dimanja. Begitu malam pertama ibu waktu nikahan, ya Allah wangi, mana cantik persis banget kayak kuburan baru. Kuburan baru kan begitu kan, cantik, bunga di mana-mana, cium dikit, wangi cendana. Begitu punya istri satu, punya suami, punya anak 1, 2, mulai tuh balpiri, cat kampak, caklang, la ilaha illallah, cincau lah, masuk semuanya. Ibu mau masuk surga bareng suami enggak? Ibu mau masuk surga bareng suami enggak? Saya kalau tanya bapak pasti jawabannya enggak mau. Kenapa emang? Karena di dunia dijusahin, gimana di akhirat? Nabi ngajarin kita dalam segala lini, di rumah tangga pun kita diajarin. Itu dia fungsinya rahmatnya Allah lewat Nabi. Nabi itu kasih sayang sama umat dalam segala hal. Semua Nabi ajarkan. Mau dagang yang jujur, Nabi cari pacaran lewat Nabi. Mau berumah tangga yang baik, ikutin berumah tangganya Nabi. Mau bertetangga yang baik, bertetangga yang baik. Bagaimana caranya Nabi? Satu riwayat Nabi pernah punya tetangga, nenek-nenek bengis. Di sini ada nggak nenek-nenek bengis? Di sini nenek-nenek bengis nggak ada, adanya nenek-nenek pakai legging deh. Nenek PA. Suka ngebohongin anak muda dari belakang malam minggu, begitu lihat teman gua malam ada di zaman Nabi nenek-nenek umur 80-an. Kalau saya tidak salah umur 80-an. Ini nenek tua. Tiap hari kerjaannya tetangga sama Nabi, tiap hari cuma buat ngeludahin Nabi. Nabi pulang keluar dari rumah mau sholat subuh, diludahin sekali 2 kali, dilap Nabi, dilap. Doain semoga Allah limpahkan keberkahan. Nabi diludahin ngedoain, saya nggak kebayang orang nggak pandai yang mau sholat subuh diludahin, lo apain ke orang? Nggak pakai diludahin, balik enggak. Coba lihat Nabi yang jaraknya tadinya jauh, tiap hari makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa tiap hari kok makin dekat? Jalannya udah tahu mau diludahin. Kalau kita diludahin di hari, kita nggak berani sama itu orang, putar arah kita pulang lewat mana, pergi lewat mana, pasti kita putar. Tapi Nabi enggak, tetap lewatnya situ, bahkan didekati nama Nabi.
Sahabat bilang, kenapa kau dekati? Saya tidak ingin memutuskan hajat nenek tersebut untuk meludahi saya. Ini Nabi nih, nggak mau mutusin hajat. Yang kedua, kalau saya jauh, dia harus melangkah untuk menggapai ludahnya sampai ke wajah saya. Dan dia harus mengeluarkan tenaga. Maka Nabi mendekatlah agar tidak mengeluarkan tenaga, sehingga ini nenek tinggal naruh ludahnya doang di pipi Nabi. Ini Nabi cara bertetangga. Satu waktu gak datang nih nenek, subuhnya gak ada, libur. Libur berdoain Nabi, geludahin Nabi, libur. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nabi tanya sama tetangga, lihat nggak nih nenek yang ada biasa pagi diri di sini? Yang saya tahu sakit ya Rasulullah. Tolong antar saya ke rumahnya, saya ingin menjenguk. Dilihat sama Nabi, rumahnya kotor, berantakan. Nabi ambil sapu, dirapihin rumah. Selesai dirapihin rumah, Nabi jalan ke pasar, beli roti, beli manisan. Begitu dia keluar lagi, masuk ke dalam rumah, ini nenek ditungguin, ini nenek lagi tidur di depan. Saat ini nenek bangun, melihat muka Nabi, kaget ini nenek. Muhammad ngapain kesini, mau bunuh saya? Masih su'ban nih nenek. Mau bunuh saya atau mau balas dendam kepada saya? Tidak wahai ibuku. Ini keluar dari lisannya Nabi. Tidak wahai ibuku, saya datang untuk menjengukmu. Maka dari itu saya membawa roti dan manisan. Makanlah sedikit agar engkau esok dapat meludahi aku kembali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban ini nenek tua? Ya Muhammad, engkau betul utusan Allah. Mulai hari ini aku bersaksi dan di hadapanmu Allah adalah Tuhanku, engkau adalah Nabi. Karena akhlaknya Nabi berubah ini nenek 180 derajat cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi begini cara bertetangga, kan beda sama kita. Kita punya tetangga beli motor tempel koyo, tetangga bangun rumah kita yang kejang-kejang, tetangga beli mobil, pesugihannya bagus tuh, numpangnya mana itu dah. Orang manusia itu pikirannya kemana-mana. Padahal setiap manusia Allah kasih akal dan punya usaha kalau dia mau. Setiap orang ini bisa menggapai mimpinya kalau dia mau berusaha di dalamnya. Tujuan hidup kita jelas, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk di dalam surga. Dan apa yang terakhir di dalam hidup kita? Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat membawa kedua orang tua kami ke dalam surga. Kita masuk surga, orang tua kita enggak. Mana ridho. Kita sebagai orang tua masuk surga, anak kita kelempar ke dalam neraka. Siapa yang mau? Makanya ku anfusakum wa ahlikum jaga keluarga kalian. Ini Allah yang perintahin, jaga keluarga kalian, jauhkan keluarga kalian dari nerakanya Allah. Ibu sekarang pakai jilbab rapat-rapat, cantik-cantik, luar biasa. Saya yakin di sini semua istri-istri soleha. Saya yakin di sini calon bidadari surganya Allah. Kalau sekarang udah rapat pakai kerudungan, besok yang namanya nyapu rumah pakai kerudungannya, tutup auratnya. Jangan udah nih hari rapat, besok begitu pagi nyapu depan rumah, ya Allah, tangannya kemana, rambutnya gimana. Satu helai rambut seorang wanita terlihat oleh makhluknya Allah cukup bisa memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya, mamanya, suaminya, dan anak laki-lakinya. Ini udah terbuka, tetangga lewat laki-laki. Ya Masya Allah, mau kemana? Pasar bu, mampir, suruh mampir lagi. Udah buka aurat pakai negor, udah negor pakai suruh mampir. Ada tempatnya, kita harus bagaimana? Jangan bu, jangan. Kalau ibu sayang sama orang tua, selamatin orang tua kita. Jaga orang tua kita, hidup yang baik. Caranya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ceramah malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini Allah turunkan rahmat dan Allah berikan hidayah kepada kita semua. Agar apa?
agar kita menjadi manusia yang dipilih oleh Allah dan dicatat nama kita di dalam pintu surganya Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca sholawat maut, tapi bacanya yang keras ya. Bacanya yang keras boleh. Sholawat busur hafal nggak? Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana. Kurang keras. La
Rasul bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi tanfa'na bi barakatihim واحدنا الحسنى بحرمتهم وعنتنا في طريقتهم والمعافين من الفتن يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة يا قلب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حرير ولاية كل حاجة تضيء كل حاجة تضيء كل حاجة تضيء لك يا حل المدينة لك يا حل المدينة لك يا حل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتك السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebih mohon diucapkan itu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Habib Alinus atas tausiahnya dan doanya. Semoga bisa menjadikan wasilah untuk mendapatkan rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. تراحبنا بقلوب